Hahaha. Lock my head. Dasar tua bangka. Kau ini siapa? Brengsek. Pergi. Mumpung masih bisa. Ayah, karena seluruh keluarga sudah berkumpul. Kalau begitu mati saja kalian semua. Kita lihat saja siapa yang akan mati. Sialan. Kau sudah membuat mereka begitu menderita. Perhitungan ini harus kita selesaikan. Brengsek, ajar sudah di depan mata dan kau masih merokok. Menarik sekali. Oh, menarik ya? Kalau begitu, ayo kita bersenang-senang sedikit. Ah shit. Wih, jadi, ini bala bantuan yang kau panggil. Mau menakut-nakutiku sekaligus membela mereka berdua. Memangnya kau sanggup? Sanggup atau tidak? Sebentar lagi kau akan tahu. Dasar tua bangka. Hebat juga bisa memanggil orang sebanyak ini. Kalau begitu, aku benar-benar meremehkanmu. Ya, kenapa? Mau bergaya jadi preman di depanku. Jangan-jangan mereka semua ini kau kumpulkan dari pasar. Ya, cuma pedagang-pedagang kecil, kan? Hahaha. Wu Jiankun. Kamu pikir aku ini pedagang asongan? Loh, Tuan San, kenapa Anda bisa ada di sini? Bukannya mengurus perusahaan, malah datang ke tempat seperti ini. Siapa yang melakukannya? Bukan begitu, Tuan San. Sudah lama aku tidak keluar jalan-jalan. Pemandangan seperti ini, sudah lama sekali tidak kulihat, ya. HMPH. Beraninya kamu memukul boskun kami. Boskun apanya? Cuma mengandalkan kekayaan keluarga dan berbuat onar di mana-mana. Apa kamu tidak malu pada ayahmu? Sialan, berani-beraninya dia menyebut ayahku. Tanpa ayahku, apa Anda bisa jadi seperti sekarang? Ayahku saja tidak pernah memukulku. Dasar brengsek, kau malah memukulku. Memukulmu. Kamu sudah dalam masalah besar, tahu tidak? Hahaha, masalah besar? Ya, bukannya ini cuma soal 2 nyawa saja. Keluarga Wu di Jiangcheng ini punya kuasa tak terbatas. Masalah seperti ini bisa selesai hanya dengan 1 panggilan telepon, kan? Dasar bocah tengik, aku tidak peduli apa yang sudah kau lakukan. Menghilangkan nyawa orang itu tetap salah. Sekarang yang terpenting, kita harus segera membawa mereka ke rumah sakit. Begini saja, kalau ada apa-apa, bicara padaku. Wu Qiankun, jangan gegabah. Kalau sampai ibumu tahu soal ini, kakimu bisa dipatahkan. Baik, aku hargai Tuan Han. Kau boleh bawa mereka berdua pergi, tapi dia harus tetap di sini. Utang anak dibayar ayah. Begitu. Boleh. Kalian cepat ke rumah sakit. Ayah, jangan percaya padanya. Aku sama sekali tidak berutang sebanyak itu padanya. Dia memeras aku. Pergi ke rumah sakit. Bawa mereka pergi. Aku kenal anak ini, Chen Ze. Dia sama sekali tidak mungkin berbohong. Kalian ini, kan satu keluarga. Orang satu keluarga tentu saja membela keluarganya sendiri. Usiamu juga sudah tidak muda lagi. Pasti mengerti aturannya. Pura-pura bodoh padahal mengerti. Itu trik yang biasa dimainkan orang rendahan seperti kalian. Tapi itu tidak mempan padaku. Kurang ajar, beraninya kamu bicara seperti itu padanya. Kami hidup dengan bersih dan jujur. Kami orang yang lurus-lurus saja. Sama sekali tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Apalagi mengenal orang sepertimu. Dan kamu main tuduh sembarangan tanpa pandang bulu. Jangan kira karena aku orang baik-baik, kamu bisa seenaknya menindas kami. Benar. Kamu benar. Aku memang semena-mena karena aku punya kuasa. Memangnya kenapa? Aku memang menginjak-injak mereka, menindas mereka. Sampah seperti kalian memang tidak pantas hidup di dunia ini. Yang lemah jadi mangsa yang kuat. Itulah hukum alam. Ahahaha. Sepertinya masalah hari ini tidak akan selesai dengan baik-baik. Ya, di kartu ini ada 20 juta. Akan kuganti 10 kali lipat padamu. Tapi, kalau sampai putri dan menantuku kenapa-kenapa, nyawamu taruhannya. Hahaha. 20 juta. Hah? Kalau kamu memang bisa mengeluarkan uang 20 juta, nasibmu tidak akan seperti ini sekarang. Aku sudah menyelidiki keluargamu sejak lama. Menantumu itu kerja di tokomu. Gajinya 3 juta rupiah sebulan. Putrimu sedang hamil 7 bulan dan tidak punya penghasilan. Dan kamu bilang bisa memberiku 20 juta. Ahahaha. 20 juta, katanya. Kamu salah paham. 20 juta dolar Mai ini. Untuk membeli nyawaku. Aku beritahu kamu, ya, orang sepertiku ini,
Kalau tidak mati di tumpukan emas, ya mati di pelukan wanita cantik. Kamu mau membeli nyawaku? Memangnya kamu pantas? Hahaha. Heh, dengar ya. Hari ini kamu sudah sampai di sini, jangan harap bisa pergi. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Bocah tengik, berani-beraninya melukai Tuan Long. Kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hansan, kamu sekarang benar-benar seperti pecundang. Siapa saja kamu panggil, bos. Kamu bisa sampai di posisimu hari ini. Itu semua berkat ayahku. Sekarang kamu malah mengabdi pada seorang penjual daging kambing dan memanggilnya, bos. Kulihat kemampuanmu hanya segitu saja. Baiklah, kalau begitu hari ini tangannya patah, kakimu juga harus patah. Kamu, dasar bocah tengik. Orang tua bangka. Asalkan kamu sekarang memanggilku, ayah, sekali saja, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Bagaimana? Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah, dan aku sudah terus-menerus mengalah. Sepertinya masalah ini tidak akan bisa selesai hari ini. Uang ganti ruginya sudah kuberikan padamu. Tetapi luka di tubuh putri dan menantuku. Jadi, maumu apa? Jangan pikir kamu bisa menyelesaikan semua ini dengan uang. Aku tidak akan terima. Hah, kalau tidak, memangnya kamu mau apa? Hanya mengandalkanmu, orang tua yang sudah bau tanah. Memangnya kamu bisa berbuat apa? Haha, dengar ya kalian semua. Dia ini orang yang sudah diambang kematian. Tapi kalian tidak, kan? Jangan sampai demi orang yang tidak ada urusannya dengan kalian. Kalian mengorbankan nyawa kalian sendiri. Tidak sepadan. Cih. Wah, hebat sekali Tuan Han ketiga ini. Semua yang terjadi hari ini, akan aku laporkan sejujur-jujurnya pada ayahku. Kamu tidak akan bisa lari. Menantu dan putrimu itu, aku yang sakiti mereka, memangnya kenapa? Kamu, sebagai ayah mereka, datang ke sini tapi tidak bisa menolong mereka. Malah menceramahiku dengan omong kosong. Kamu itu cuma sampah tak berguna. Wu Qiankun, tutup mulutmu. Kamu itu cuma sampah tak berguna yang bisanya menggonggong saja. Beginikah caramu dididik oleh ayahmu? Orang tua, beraninya kamu memukul Kak Kun. Bos, pelan-pelan. Mereka benar-benar punya nyali. Ini semua karena ulah kalian sendiri. Anak buah Bos Long ini, kan masih muda, darahnya panas. Kalau sudah turun tangan, mereka tidak tahu batas. Sebentar lagi kalau sampai baku hantam. Sepertinya di usia mereka sekarang. Seharusnya mereka sedang jatuh bangun mencari pengalaman. Untuk menambah wawasan hidup. Tapi sayangnya, semangat mereka malah disalurkan ke hal-hal seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sialan, banyak bacot. Serang, lindungi Bos Long. Kakek tua, jangan macam-macam. Aku peringatkan kamu. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Kita bicarakan baik-baik, ya. Baik-baik. Aku datang ke sini memang untuk bicara baik-baik denganmu. Tapi kamu terus-menerus mempersulitku. Kamu ini masih muda, tapi tidak tahu pepatah di atas langit masih ada langit. Baiklah. Hari ini, akan kubuat kamu mengerti. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Hah. Jangan mendekat. Berani maju selangkah lagi. Akan kutembak kau. Bocah brengsek, turunkan senjatamu. Kamu sudah gila. Hei, buang senjata itu. Ayo, majulah. Hah, bukannya tadi kamu hebat sekali. Ayo, tembak. Jangan gegabah. Bocah ini benar-benar berani menembak. Ya, sialan. Jangan pancing aku. Tembak ke sini, biar cepat mati. Aku hitung sampai 3. Kalau dalam 3 hitungan kau berani menembak, aku salut padamu. Kau laki-laki sejati. Tapi kalau kau tidak berani, selanjutnya kau akan menanggung pembalasanku. Kau pikir aku benar-benar tidak berani? Hah, bajingan, turunkan senjatamu. Turunkan senjatamu. Kita bicarakan baik-baik. Takut, kan? Di kota Jiang, tidak ada yang berani menyinggungku, Kunga. 3, 2, 1. Akan kubunuh kau, brengsek. Ternyata benar-benar berani menembak. Ya, tamparan ini untuk putriku. Tamparan ini untuk menantuku. Dan tamparan ini untukmu. Dasar tidak punya sopan santun. Arg, tua bangka. Beraninya kau melawanku. Baiklah, aku mengerti. Kau tidak akan melepaskanku. Begitu. Arg. Tuan Long, ada telepon dari rumah sakit. Xiao Wan dan Chen De sudah melewati masa kritis. Bayinya juga berhasil diselamatkan. Aih. Mereka baik-baik saja. Hahaha. Aih. Kalian dengar. Mereka tidak apa-apa. Cepat lepaskan aku. Sialan. Aku ini sedang menyelamatkanmu. Sebentar lagi ayahku datang. Mampus kau, brengsek. Sepertinya kamu masih belum sadar juga, ya? Aku tidak sepertimu. Tenang saja, kamu itu binatang buas. Aku tidak akan melakukan hal sebejat binatang. San.
Buat dia sadar. Sadarkan bajingan kecil ini. Hei, ku beritahu kalian, ya, ayahku adalah direktur utama grup Dingseng. Grup Dingseng, tidak tahu? Ya, anjir, menjauh dariku. Aih, Paman San, aku tahu aku salah. Cepat bantu aku memohon ampun padanya. Yang harus kau mohoni bukan pamanku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Gini deh, aku tidak mau uangnya. Uangnya tidak kuambil, apa itu belum cukup? Putri dan menantuku tidak. Masalah besar apaan? Tenang saja, aku juga tidak akan terlalu menyusahkanmu. Aku hanya ingin membuatmu sadar betapa kejamnya dunia ini. Yang kuat memangsa yang lemah, itulah hukum alam. Tapi yang kamu lihat ini baru puncak gunung es. Tahan sedikit, ya, nanti juga cepat berlalu, kan, Pak? cepat ke sini tolong aku. Garis keturunan keluarga Wu kita akan putus. Aarg, Suruh mereka lepaskan aku. Pak, Papa dirawat di rumah sakit. Mereka mau memutus garis keturunan keluarga Wu. Aarg. Wah, Pak Direktur Wu. Datang-datang kok tidak kasih kabar dulu. Dasar tua bangka, ayahku sudah datang. Mampus lo. Kamu yang memukuli anak saya. Anak Anda memaksa menantu saya berutang pada rentenir. Memukulinya sampai masuk rumah sakit. Bahkan mau menabrak mereka sampai mati pakai mobil. HMPH. Kamu menculik anak saya. Dengan niat memeras. Coba tebak, saya akan percaya kamu atau percaya dia. Pak, Papa harus membelaku. Habisi dia. Wu Haotian, kamu adalah ayahnya. Anakmu berbuat salah, ia harus terima hukuman. Kebetulan kamu datang. Coba kita lihat bagaimana masalah ini diselesaikan. Selesaikan? Kamu itu siapa? Dan aku ini posisinya apa? Apa kita berdua bisa disamakan? Usia kita memang hampir sama. Tapi jangan cari malu. Deh, kamu berlutut dan minta maaf. Bukankah dengan begitu semuanya selesai? Coba kamu pikirkan. Berlutut dan minta maaf. Pertama, kamu tidak akan disakiti secara fisik. Kedua, kamu juga tidak akan rugi uang. Kamu tidak akan rugi apa-apa. Pak Wu, tolong tenangkan diri Anda. Jangan besar-besarkan masalah ini. Diam. aduh, Wu Haotian, sepertinya kamu tidak begitu mengenal anakmu. Selama ini, anakmu di luar sana melakukan segala macam kejahatan. Berbuat onar dan kejahatan. Apa kamu tidak mau mengakui semua ini? Kamu, sebagai seorang ayah, apa bisa begitu saja membiarkan kelakuan anakmu? HMPH? Kau tidak punya hak untuk menceramahi anakku. Aku beritahu kamu. Kata, menceramahi, itu hanya berlaku untuk orang-orang dengan status seperti kami. Kalian para gembel. Terlahir untuk hidup susah dengan kepala tertunduk. Percuma bicara denganmu. Waktuku sangat berharga. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. HNG. Han Laosan, aku beri kau kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu. Bunuh dia, dan aku jamin setelah ini di dunia bisnis Longzhou, kariermu akan meroket. Wu Haotian, aku sudah lama muak denganmu. Posisimu sekarang bukan karena kehebatanmu, tapi karena grup Tianlong. Karena Tuan Long, dasar kau si kacang lupa kulitnya. Brengsek, omong kosong. Grup Dingseng kami bisa sehebat ini. Apa hubungannya dengan grup Tianlong? Jangan sok mengatasnamakan mereka, sialan. Wu Haotian, kamu tidak berpikir begitu juga, kan? Apa kamu pikir semua pencapaianmu ini murni usahamu sendiri? Tang Laosan, Tuan Long majikanmu itu sudah menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lamanya. Sialan, kau masih berani pakai namanya untuk menekan aku. Apa kau lupa? Sekarang di Jiangcheng, bahkan di seluruh Longzhou, akulah penguasa yang sebenarnya. Kalau bukan Tuan Long yang menyelamatkanmu, dasar manusia tak tahu balas budi. Kamu tidak akan mungkin sesukses sekarang. Kamu benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Jadi orang itu harus tahu berterima kasih. Saat minum air, jangan lupakan penggali sumurnya. Hal yang terpenting bagi manusia adalah tahu diri. Kariermu sekarang tidak buruk. Jangan sampai hancur karena kesombonganmu sendiri. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Ulangi perkataanmu. Hei, tukang daging kambing, kau tahu orang seperti apa yang paling tidak berguna? Yaitu orang sepertimu, tidak punya kemampuan tapi sok jagoan. Suka sekali menceramahi orang. Dasar semut rendahan, seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu diri. Itulah yang paling tidak berguna. Brengsek. Haotian, sepertinya kau perlu disadarkan. Beraninya kau pukul ayahku. Sialan. Bagus. Sepertinya kau masih belum sadar akan posisimu. Biasanya, sampah rendahan sepertimu, bahkan tidak akan kulirik sama sekali. Tapi sekarang, kau berhasil menarik perhatianku. Tidak kusangka grup Tianlong yang dulu mendanai industri global, ternyata malah membesarkan manusia tak tahu diuntung sepertimu. Ya, jangan banyak omong kosong. Aku sudah cukup lama meladenimu. Begini saja, biarkan anakku memberimu 3 tusukan untuk melampiaskan amarahnya. Kalau kau tidak mati, masalah ini kita anggap selesai. Kalau aku mati, itu salahku sendiri. Hanya karena aku miskin dan tidak berkuasa. Aku harus pasrah kalian tindas seenaknya. Lalu kami bagaimana? Apa harga diri kami bukan apa-apa? Memangnya kenapa kalau tidak punya uang dan kekuasaan? Kamu urus urusanmu. aku urus urusanku. Kami tidak mencuri,
tidak merampok. Kenapa kami harus menerima? Tatapan kalian, kenapa wajahmu sudah seperti mau mati saja? Hatimu sudah ciut, kan? Dengar baik-baik. Hanya orang tak berguna yang bicara soal akal sehat. Hanya pecundang yang bicara soal kebenaran. Orang rendahan hina sepertimu memang dilahirkan untuk kuinjak-injak. Tua bangka, sekarang kau tahu rasa takut, kan? Bicara soal kekuasaan dan pengaruh. Kau tidak punya satupun. Mau membela anak-anakmu. Kau tidak punya nyali untuk itu. Jangan pikir hanya dengan beberapa patah katamu. Kami akan melepaskanmu begitu saja. Hahaha. Cukup sudah. Orang berstatus sepertiku menghabiskan waktu denganmu selama ini. Sudah jadi kehormatan besar bagi leluhurmu. Kau seharusnya merasa sangat terhormat. Tahu, aku malas berdebat kusir denganmu. Cepat selesaikan sandiwara konyol ini. Hentikan. Wu Haotian, apa kau tidak pernah berpikir, kalau ini semua adalah kesalahan putramu? Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Semua yang terjadi di sini hari ini. Lagi pula, tidak akan ada orang luar yang tahu. Kamu bilang aku salah. Keluarga Wu kami di kota Jiangcheng ini. Kalau bukan orang kaya, ya orang terpandang. Seumur hidupku, aku sudah banyak berbuat salah. Kalau mau bicara soal benar dan salah, sampai besok pagi pun tidak akan ada habisnya. Jadi, lebih baik sekalian saja salah sampai akhir. Sudahlah, tua bangka. Jangan banyak omong kosong lagi. Cepat maju biar kutusuk 3 kali. Wu Haotian, apa harus ada yang mati baru kamu puas? Benar. Putraku itu nyawaku. Berani menyentuhnya berarti menyatakan perang padaku. Keadaannya sudah begini. Apa menurutmu aku akan melepaskannya? Han Laosan, sekarang juga bawa orang-orangmu dan Nyah dari sini. Aku akan anggap kau tidak pernah datang hari ini. Selama aku di sini, tak ada yang boleh menyentuhnya seujung rambut pun. Hei. Jangan-jangan kau mau melawan ayahku? Ya, kau tahu kan bagaimana cara ayahku bertindak? Bisa hidup sampai setua ini sudah bagus. Jangan cari mati demi orang yang bukan siapa-siapamu. Baiklah. Aku, Han Laosan, hari ini bersumpah akan melindunginya. Kalau mau menyentuhnya, kau harus melewatiku dulu. Direktur Wu, ini adalah kali terakhir aku memanggilmu Direktur Wu. Kalau kamu masih berani menyentuhnya, mulai hari ini, aku tidak akan segan-segan lagi dengan grup Ding Seng MU. Han ketiga, kamu juga punya orang tua dan anak yang harus diurus. Apa sepadan kamu melawanku hanya demi dia? Sepadan. Hari ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Sudahlah, jangan repot-repot. Dia benar. Usiamu sudah tidak muda lagi. Masih punya tanggungan keluarga. Kulihat, masalah hari ini bakal sulit selesai. Begini saja, beri aku waktu 1 menit. Cukup 1 menit. Aku mau telepon seseorang. Setelah aku selesai menelepon, baru kita putuskan 3 tusukan ini sakit atau tidak. 1 menit. Waktunya terlalu singkat. Aku beri kamu 3 menit. Hei, kalau kamu rasa waktunya kurang, aku beri kamu 1 jam lagi untuk mengurus wasiatmu. Mengurus wasiat sepertinya tidak perlu, karena kamu baik sekali. Nanti aku akan pastikan kamu tidak terlalu menderita. Brengsek. Benar-benar menganggap dirinya hebat. Jangan-jangan nanti kamu panggil segerombolan preman pasar. Ini bukan pasar, sialan. Oh, aku mengerti. Jangan-jangan kamu mau lapor polisi. Aku kasih tahu ya, kamu lapor polisi pun aku tidak takut. Keluarga Wu kami di Jiangcheng ini punya kuasa mutlak. Hari ini, tidak peduli siapapun yang kamu panggil. Di mataku mereka semua tidak ada apa-apanya. Sepertinya kamu tidak mengerti. Kalau di atas langit itu masih ada langit. Sudah. Cukup basa-basinya. Sekarang waktumu tersisa 2 menit. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu di sini. Wu Haotian, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun, aku akan menasihatimu sekali lagi. Ini semua, kan memang salah anakmu. Jangan perbesar masalah ini. Sekarang kamu mulai memikirkanku. Ya, dan jangan berpikir untuk membelaku. Aku tidak termakan dengan cara seperti itu. Karena dia sudah berani menantang kekuasaanku. Maka dia harus siap menanggung amarahku. Perkataan yang sudah kuucapkan itu ibarat air yang sudah tumpah. Tidak akan bisa ditarik kembali. Wu Haotian. Semua nasihat yang perlu kuberikan sudah kusampaikan hari ini. Pikirkan saja sendiri akibatnya. Aku, Laosan, sejak kau memilih untuk memihaknya. Saat itu juga aku bisa langsung menusukmu sampai mati. Tapi aku ini orangnya tidak tegaan. Mengingat hubungan kita dulu. Aku sarankan kamu nyah dari sini selagi bisa. Dan jangan pernah bermimpi untuk melakukan apapun untuknya. Ini nasihat terakhir dariku untukmu. Hei, Pak Tua, sudah selesai teleponnya. Sudah? Cepat sekali. Kamu tidak sedang membual, kan? Biar ku beritahu kalian. Di wilayah ini, akulah yang paling berkuasa. Aku belum pernah melihat ada yang lebih hebat dari keluarga Wu kami. Jangan sampai orang yang kamu panggil itu sama tidak bergunanya sepertimu. Jangan buang-buang waktu kami lagi. Orang yang kupanggil tidak akan pernah kalian duga. Sialan. Aduh, sudah lewat 5 menit, loh. Kenapa orang yang kamu panggil belum muncul juga? Perlu kuberi 1 kesempatan lagi. Telepon lagi, coba tanya dokternya.
MA. Grup Ginseng kita bangkrut. Aset kita di luar negeri juga sudah habis. Aku serahkan grup Ginseng padamu, dan kau memberiku kekuasaan seperti ini. MA. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Dasar tidak berguna. Kamu sadar nggak sih? Sekarang grup Ginseng kita, semua mitra kita di dalam negeri, mau membatalkan pesanan kita. Kecelakaan mobil selebriti, pasar saham anjlok. Coba katakan, malapetaka apa yang sudah kamu perbuat? Istriku, bukannya kita punya sistem firewall terbaik di negeri ini? Bagaimana bisa dijebol semudah itu? Firewall. Cih, Wu Haotian, dulu kamu melakukan segala cara untuk bisa menikah masuk ke keluarga Wulin. Kamu bahkan bersumpah mati akan membawa grup ini ke kancah internasional. Sekarang kamu malah membawa grup ini ke jurang kehancuran. Wu Haotian, aku akan mencabut semua kuasamu. Aku mau cerai sama kamu. Cerai. istriku, tenang dulu. Suruh mereka aktifkan Tianwang sekarang juga. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Pak Wu, Tianwang juga sudah dijebol. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah dari dulu aku bilang padamu, di atas langit masih ada langit. Selalu ada orang yang lebih hebat. Kamu mentang-mentang aku serahkan grup Ginseng padamu. Kamu jadi bertindak seenaknya. Lihat sekarang, semuanya hancur berantakan. Saudara, bagaimana? Anda puas dengan penyelesaian dari saya? Kami, grup Ginseng, adalah pihak yang terpandang di seluruh kota Long. Hari ini saya sudah sangat menghargai Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Berarti sudah tidak ada ruang untuk negosiasi. Dengar, ya, sekalipun keluarga Lin kami sudah terpuruk, kami masih punya koneksi di kota Jiang. Kalau kamu berani macam-macam, akan kupastikan kamu mati di kota ini. Dulu, akulah yang mendanai grup Ginseng hingga bisa seperti sekarang. Tujuanku adalah agar kalian memimpin kota Jiang menuju kemakmuran. Tapi lihat apa yang kalian lakukan. Kalian melakukan semua perbuatan keji yang biadab. Hari ini, akan kuambil kembali semuanya. Kalian sendiri yang cari gara-gara. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Aku sudah sedikit memberimu muka, dan kamu benar-benar menganggap dirimu orang hebat. Kalau begitu, akan kuberitahu. Akulah yang mendanai grup Ginseng kalian untuk mendunia. Ketua grup Tianlong, Zhang Long. Mustahil. Kamu nekat sekali bicara omong kosong demi selamat. Kamu kira kami ini anak umur 3 tahun? Hah? Menurut rumor, bos besar grup Tianlong sudah lama hidup membaur dengan rakyat biasa. Negara Long kami sudah mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Tapi tidak ada yang berhasil menemukannya. Kalaupun Tuan Long masih ada, tidak mungkin orangnya sampah sepertimu. Anda benar-benar Tuan Long, pendiri grup Tianlong pada masa itu. Seseorang dengan status dan kedudukan seperti Tuan Long, bagaimana mungkin hanya seorang tukang daging kambing? Nyonya Wu, coba Anda pikirkan. Siapa yang punya kemampuan sehebat itu, sampai bisa membuat grup Ginseng milik kalian lenyap dalam sekejap? Omong kosong. Semua yang dimiliki keluarga Wuku adalah hasil jerih payah ayahku sendiri. Tidak ada hubungannya sepeser pun denganmu. Akan kubunuh kau, brengsek. Jangan-jangan. Orang di hadapanku ini benar-benar Tuan Long. Dulu ayah sudah berkali-kali mengingatkan. Tuan Long punya kedudukan yang sangat tinggi. Jauh di atas jangkauan kita. Dia adalah sosok yang sama sekali tidak boleh kita singgung. Celaka, tutup mulutmu. Kenapa ibu memukulku? Dasar anak durhaka. Selama ini kamu sama saja seperti ayahmu. Selalu membuat masalah di luar sana untukku. Hari ini, setelah urusan dengannya selesai, kamu harus diam di rumah, jangan berani keluar. Anda benar-benar Tuan Long, pendiri grup Tianlong. Aku, Zhang Long, tidak pernah berganti nama, ataupun mengubah marga. Tidak perlu pembuktian. Di seluruh Longzhou, yang bisa membuat grup Ginseng hancur dalam sekejap, hanyalah Tuan Long. Menurutmu siapa lagi? Tuan besar. Hehehe. Kami mengaku salah kali ini. Grup Ginseng sudah berjuang keras untuk bisa sampai di titik ini. Mohon Tuan berbesar hati. Ampuni kami, kasihanilah kami, beri kami jalan untuk hidup. Kesombongan manusia akan mendatangkan bencana, dan kemurkaan langit akan mendatangkan hujan. Itu adalah hukum alam. Seharusnya kamu mengerti. Dulu, ayahmu pernah berjanji padaku. Tapi kenapa setelah berganti ke kalian, kalian malah memberiku jawaban seperti ini? Kalau aku tidak bertindak, aku akan kehilangan wibawaku. Hari ini, kebetulan aku yang datang. Coba kalau yang datang orang lain, apa mereka harus pasrah saja kalian tindas? Pasrah saja kalian kendalikan. Jadi, berarti kami tidak punya jalan keluar lagi, begitu? Hei, aku peringatkan kau. Berani-beraninya kau menyakiti Tuan Long. Kujamin kau tidak akan bisa keluar dari sini. Anjing yang terpojok pun akan melawan. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, kita hancur sama-sama, mati bersama. Jadi, ini jawabanmu untukku. Ibu. Tuan, saya mohon Anda berbelas kasih.
Ampuni saya sekali ini saja. Beri saya satu kesempatan lagi. Masih mau kesempatan? Sekarang juga kuhabisi kau. Tuan ketiga, demi hubungan kita selama ini. Tolong ampuni saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi. Masih mau ada lain kali. Kali ini, atas nama Tuan Long, akan kuambil nyawamu. Saya tidak akan berani lagi. Iya, saya yang buta. Saya yang tidak tahu berterima kasih. Saya yang tidak tahu diuntung. Cukup. Balas dendam tidak akan pernah ada habisnya. Dia hanya dibutakan oleh kekuasaan. Sehingga melakukan hal-hal gila dan keji ini. Kesalahannya tidak pantas dihukum mati. Tapi, kau sudah melukai keluarga Zhang Long. Hukuman mati bisa diampuni. Tapi penderitaan seumur hidup tak bisa kau hindari. Di grup Dingseng milikmu, kau memegang jabatan tinggi. Berapa banyak perbuatan seperti ini yang sudah kau lakukan? Mungkin kau sendiri pun sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Apalagi sampai merusak nama baik grup Tianlong. Tuan Long. Qian Kun kami, dia masih muda. Anda orang yang berjiwa besar, mohon jangan perhitungan dengan kesalahannya. Bisakah Anda melepaskannya? Semua ini adalah perbuatan Wu Hao Tian. Bukan. Semua ini salahku. Tuan Long, Anda orang yang berlapang dada. Tolong ampuni saya kali ini. Ampuni juga orang tua saya. Dengan semua perbuatan yang dilakukan keluarga Wu kalian ini, kalian masih berharap bisa hidup. Tahu tidak, putri Tuan Long sekarang masih dirawat di rumah sakit untuk menjaga kandungannya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, aku tidak akan melepaskan kalian. Kalian pikirkan saja baik-baik. Berdoalah untuknya. Saya tidak menghormati kekerasan, dan tidak suka membalas kekerasan dengan kekerasan. Kalau saja kau punya sedikit rasa bakti, kau tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Hari ini, saya tidak akan memukulmu lagi, juga tidak akan memakimu. Orang seperti kalian ini, mengirim kalian ke penjara adalah akhir terbaik bagi kalian. Masuk penjara? Jangan, kalau masuk penjara, kita benar-benar akan kehilangan segalanya. Bos naga, semua ini salahku karena kurang perhitungan. Habisi saja aku. Tolong lepaskan mereka. Bawa pergi, siap. Bos naga, pergi. Bos naga. Bos naga, urusan hari ini sudah selesai. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke Tianlong? Saudaraku, aku divonis kanker. Hidupku tidak akan lama lagi. Apa? Sejak kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak bilang padaku dari awal? Aku akan segera hubungi dokter terbaik. Percuma saja. Kita semua tahu apa artinya kanker itu. Hei, ada satu hal yang ingin kuminta darimu. Kamu harus berjanji padaku. Bos naga, kita ini, kan saudara. Tidak perlu sungkan begitu. Katakan saja. Apapun itu, aku pasti akan setuju. Ada satu hal yang harus kamu janjikan padaku. Setelah aku mati, tolong jaga Xiao Wan dan Chen Ze untukku. Hehehe. Tuan Long, aduh. Apa yang Anda lakukan? Kita ini satu keluarga, tidak usah sungkan. Nanti setelah pulang, saya akan langsung hubungi tim medis terbaik. Seandainya tidak bisa disembuhkan, Anda tenang saja. Saya pasti akan merawat mereka dengan baik. Baik. Mendengar ucapanmu itu, aku jadi tenang. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Paham. Bei Chen, antar Tuan Long ke rumah sakit. Aku pergi dulu. Baik. Uzi, Tuan Long dalam masalah besar. Dulu sekali, kita bertiga berjuang mati-matian di kota Jiangcheng. Baru bisa sampai di posisi kita sekarang. Budi Tuan Long padaku sangatlah besar. Tanpa beliau, tidak akan ada aku yang sekarang. Tenang saja, kakak ketiga. Malam ini aku pasti sampai di kota Jiangcheng. Bagus. Untung saja ayah datang tepat waktu, sehingga anak kita bisa diselamatkan. Entah bagaimana keadaan ayah sekarang. Kamu jangan khawatir. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Aduh, kalau ayah sampai kenapa-kenapa, berarti aku hanya punya kamu seorang. Kamu jangan pergi. Ya. Lalu harus bagaimana? Ayah sudah setua ini. Masa kita biarkan ayah menanggungnya sendiri? Sementara kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Lapor polisi buat apa? Ayah. Hanya merepotkan orang lain saja. Masalahnya sudah selesai. Tenang saja. Ayah, maafkan aku. Kalau bukan karenaku, Wulan, dia tidak akan begini. Sudahlah, kamu hanya salah bertemu orang saja. Perjalanan hidupmu masih panjang. Jangan terlalu dipikirkan. Cepat ambilkan ayah minum. Ayah pasti banyak berkorban demi kita. Tidak, nak. Tadi ayah sudah bertanya pada dokter. Dokter bilang pada ayah, selama kamu tidak mengalami guncangan apapun baru-baru ini, besok kamu sudah boleh pulang. Benar, ayah. Sebentar lagi ayah bisa menggendong cucu. Hahaha. Kenapa mau punya cucu malah tidak senang? Tidak, tentu saja tidak. Aku senang sekali.
Haha, Ayah, ada sesuatu yang selama ini belum sempat aku sampaikan. coba katakan saja. Jadi, ayah pernah kepikiran nggak untuk ikut kencan buta? Hah, Maksudku, mencari pasangan untuk menemani hari tua ayah. hah. Kencan buta. Ayah, duduk dulu. Dengarkan aku dulu. Begini, aku dan Chenze tidak mungkin bisa menemani ayah selamanya. Tapi aku juga tidak mau melihat ayah semakin kesepian. Orang yang mau aku kenalkan ke ayah ini, dia orang yang sangat-sangat baik. Dia adalah presiden direktur wanita di grup Meiyu kami. Direktur Yo. Iya. Gak peduli mau marganya Yo atau presdir wanita sekalipun. Dia itu orang terpandang. Ayah kan cuma orang biasa. Jelas tidak pantas. Sudahlah, kamu tidak usah pusingkan ini. Aduh, kalaupun banyak pria yang mengejarnya, itu juga pasti karena mengincar kecantikannya saja. Ini beda. Bagaimanapun juga, ini kan niat baik putrimu. Dia baru saja sembuh dari sakit parah. Jangan membuatnya terlalu kecewa. Ayah, mau kemana? Saya pergi kencan buta atas perintah putri saya. Hei, oke. Dah. Semangat ya. Oke, semangat. Ini sate kaliannya. Makasih ya. Sama-sama. Hang. Gimana? Enak. Hang, nggak nyangka tempat sederhana begini rasanya bisa seunik ini. Wah, kalau ditambah beberapa botol bir pasti lebih mantap. Ada kok. Pak, Iya, minta bir beberapa botol. siap. Ini. Ayo, langsung minum. Oke, ayo. Hang. Ah. Segar. Oh iya? Sebenarnya aku sudah lama mau tanya. Kamu kan masih muda dan cantik. Kariermu juga sukses. Pasti banyak dong yang deketin kamu. Kenapa malah ikut kencan buta? Yang deketin aku itu. Mulai dari bos perusahaan, mulai dari para sosialita, semuanya hanya mengincar penampilan dan harta saya. Sebenarnya sih, saya juga tidak sehebat yang terlihat di luar. Lalu, kamu sendiri kenapa ikut kencan buta? Saya. Sebenarnya ini karena desakan anak-anak saya. Saya tidak enak untuk menolaknya. Sepertinya lebih baik kita berteman saja, ya. Level saya kalau dibandingkan dengan Anda itu. Bagaikan langit dan bumi. HMPH. Hahaha. Hei. Cantik? Apa serunya minum sama kakek-kakek ini? Sini, temani abang minum-minum. Saya tidak kenal Anda. Halah. Tidak kenal juga tidak apa-apa. Nanti juga kenal kalau sudah bergaul. Sini, minum, Mas. Kalau kami mengganggu Anda, kami akan pergi. Heh, tua bangka, lepaskan tangan gue. Brengsek. Gue mau minum sama cewek cantik ini. Bukan urusanmu, sialan. How Biden, kamu cari masalah, ya? Abang gue mau minum sama cewek lo, itu sudah menghargai lo, tahu? Jangan cari gara-gara, deh. Anak muda, kalau di luar itu bicaranya jangan sombong begitu. Nanti kalau kamu sudah seumuran saya, kamu akan mengerti. Sudah. Pulang saja ke rumahmu dan ceramahi keluargamu sana. Pergi. Jangan berdebat dengan mereka. Kita cari tempat makan lain saja. Ayo. Hei. Hahaha. Dia boleh pergi. Tapi kamu harus tetap di sini. Beri aku jalan. Saya dan teman saya hanya ingin makan dengan tenang. Tidak ingin mencari masalah. Hahaha. Cari masalah. Memangnya kamu bisa apa? Orang tua bangka. Orang tua bangka. Lepaskan tangan saya. Kenapa anak muda zaman sekarang semuanya sama saja? Tidak tahu apa artinya selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Hahaha. Di atas langit masih ada langit. Ya, biar aku beritahu kamu. Hari ini di sini, orang-orangku lebih banyak. Akulah langitnya. Dasar kamu orang tua bangka. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Jangan pikir cuma karena kau bisa bicara beberapa patah kata. Kau bisa membuatku takut. Tapi, melihat caramu bicara, kau sepertinya sudah banyak pengalaman. Kau ini dari kelompok mana? Sebutkan namamu.
Itu sudah melewati batas kesabaranku. Aku beritahu kalian, hari ini kalian tidak akan bisa membawanya pergi. Hahaha. Punya nyali juga? Ya, hei, kau tua bangka. Batas kesabaranmu itu tidak ada artinya sama sekali di hadapanku. Biar ku beritahu, ini adalah jalan 4 baru Jiangcheng. Tidak ada yang berani bicara soal batas kesabaran denganku di sini. Afina, aku beritahu kau. Jalan ini dikuasai oleh ketua cabang Balai Guanjia kami, Jiang Ming. Tuan Ming yang berkuasa di sini. Kalau dia bilang ke timur, Tidak ada satu berdebah pun yang berani ke barat. dan kau berani bicara soal martabat dan batas kesabaran dengan kami di sini. Cih, Balai Guanjia. Kalian orang dari pemerintahan. wah, ternyata nona cantik ini wawasannya luas juga. Cerdas luar biasa. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Tuan Ming yang menginginkanmu. Dia mau membawamu pergi. Kalau malam ini kamu tidak ikut denganku, aku akan langsung mematahkan kaki tua bangka ini. Kediaman keluarga Guan selalu menjunjung tinggi kebenaran. Sejak kapan muncul para berandal seperti kalian, yang bertindak membabi buta? Jangan banyak omong kosong, ayo, jalan. Tak kusangka, meski latar belakangnya biasa saja, dia punya rasa keadilan yang tinggi. Heh. Dasar kau tua bangka. Kau sudah bertekad mau melawanku. Ya, baik. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Ayo, maju. Siapa yang berani? Hah, Apa-apaan ini? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lihat ini. lepaskan aku. Keluarga Guan menguasai seluruh kota Jiang. Kekuasaan mereka tak tertandingi. Mereka bukan orang yang bisa kamu lawan. Ayo kita cepat pergi. Tidak peduli seberapa besar namanya, atau seberapa kuat kekuasaannya, menindas yang lemah. Sama sekali bukan perbuatan yang pantas dilakukan oleh sebuah keluarga terpandang. Itu bukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Lepaskan aku, sialan, lepaskan aku. Aarg. Bos Ming, si tua bangka. Ini adalah Bos Ming kami. Ku beritahu kau, lebih baik cepat lepaskan aku. Orang tua. Ini Bos Ming. Bos Ming itu orang dari kompleks pejabat. Kepala wilayah yang ditunjuk langsung oleh Bos Harimau. Cepat lepaskan abangku. Bos Ming. Melepaskannya? Kamu berani memprovokasiku. Provokasi? Kami sedang makan dengan tenang di sini. Orang ini yang sengaja cari gara-gara dan memprovokasiku. Ini hanyalah pembelaan diri yang wajar. Lalu kamu memukulnya? Begitu kan? Mereka yang memulai duluan. Kami juga tidak ingin memperpanjang masalah. Karena semuanya sudah jelas. Kalau begitu kami permisi dulu. Tunggu dulu. Apa aku menyuruh kalian pergi? Apalagi maumu? Sekarang, kau hanya perlu berlutut dan bersujud 3 kali di hadapannya. Lalu tinggalkan perempuan jalang ini. Hari ini, aku akan melepaskanmu. HMPH. Lututku ini hanya bersujud pada langit dan bumi. Aku hanya bersujud pada orang tuaku, bukan pada bajingan. Beraninya kau memakiku. Beraninya kau memukulku. Sepertinya kau sudah lama ikut dengan Guang Hu ya. Apa begini caranya dia mengajarimu? Jangan banyak omong kosong. Bos Hu kami pernah menerima perintah dari Zhang Long, pendiri grup Tianlong, untuk menguasai Jiangcheng. Kekuasaannya begitu besar. Kalau kau menyentuhku, berarti kau menyentuh Bos Hu. Tidak akan ada yang bisa melindungimu. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin lihat. Bahkan jika Guang Hu berdiri di hadapanku sekarang, apa dia berani menyentuhku? Sepertinya kau memang sudah bosan hidup. Kudengar Guang Hu dari kediaman keluarga Guan itu orang yang tahu benar dan salah. Orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Dia tidak akan mempersulit kita. Tenang saja. Aku tahu niatmu baik, tapi kekuasaan mereka sangat besar. Dengan statusmu. Dulu, jika bukan karena Guang Hu dan Han San, kami 3 bersaudara berjuang mati-matian di Jiangcheng. Bagaimana mungkin Jiangcheng bisa sedamai ini? Sekarang aku sudah pensiun. Han San beralih ke dunia bisnis. Guan Hu, sebagai Raja Dunia Hitam di Jiangcheng, justru malah memimpin penindasan terhadap rakyat biasa, menghakimi dan menindas yang lemah. Benar-benar membuatku sangat kecewa. Betul, Bos Hu kami di Jiangcheng ini berkuasa penuh. Jangankan menyuruh Bos Hu kami berdiri di hadapanmu. Pokoknya hari ini, kau pasti mati. Biar sekalian beres. Kalian pergi sercewek jalang itu ke hadapan gua. Hari ini, gua mau di depan muka tua bangka ini. Bersenang-senang sepuasnya. Hahaha. Yo. Hari ini, dia sendirian tidak akan bisa melawan keroyokan. Serang dia, siap. Orang ini jago sekali berkelahi. Cepat panggil bantuan, suruh dia segera ke jalan Xinxi. Baik, Ming Yue. Ternyata kemampuan kalian cuma segini. Tua bangka,
Kalau berani jangan lari. Orang-orangku akan segera datang. Baik, aku tidak akan lari. Aku akan menunggumu di sini. Aku ingin lihat sehebat apa kalian di bawah didikan Guan Hu. Ayo, kita lanjut makan. Duduk. Baik. Dasar tua bangka, ajal sudah di depan mata, masih saja berlagak. Aku paling benci kalau ada yang menggangguku saat makan. Anak muda, jangan terlalu sombong. Nanti bisa celaka sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan aku, dan aku masih bisa membiarkan mayatmu utuh. Mayat utuh? Cukup aku kerahkan sedikit tenaga. Lenganmu ini bakal langsung cacat. Jangan. Cepat lepaskan Ming Yao. Cepat lepaskan. Kalian sudah bertahun-tahun ikut Guan Hu, ternyata sia-sia saja. Begitu ada masalah, kalian cuma tahu menindas orang dengan mengandalkan kekuasaan. Dan lagi, mengaku-ngaku sebagai orang kesayangan Guan Hu. Menurutku, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa mencapai level Tuan Hu Emir itu. Lepaskan aku, jangan sok jagoan kau. Akan kubuat kau tahu akibatnya. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Meskipun dia sudah berbuat banyak kejahatan, tapi jangan sampai membuatnya cacat. Sekarang kita masih di dalam sini. Nanti kalau sampai aparat datang, bakal susah menjelaskannya. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kalian cari mati? Ya, sebentar lagi kalian akan diantar pulang secara pribadi. Benar? Diantar ke jalan kematian. Awalnya aku pikir, keluarga pejabat di Jiangcheng tidak pernah melakukan hal-hal rendah seperti ini. Tak kusangka, masih ada banyak kutu yang memanfaatkan kekuasaan. Benar-benar memalukan nama keluarga pejabat ini. Kurang banyak bicara. Cepat lakukan. HMPH. Apakah minuman ini enak? Orang terakhir yang berani mencengkeram leherku, sudah mati 20 tahun yang lalu. Orang terakhir yang berani melawan sudah mati 20 tahun yang lalu. Kurang banyak bicara. Apa kamu menganggap aku anak kecil berusia 3 tahun? Kamu ingin bermain? Ya, baiklah. Aku akan bermain denganmu dengan cara yang lebih berbahaya. HMPH. Kalian benar-benar keterlaluan. Bawa dia pergi. Bukankah kamu hebat? Bukankah kamu sangat kuat? Ayo, pukul dia. Ada keluarga pejabat yang melindungi kalian. Pukul dia dengan keras. Ya. Tuan San, Tuan Wu, kenapa kalian datang? Mengumpulkan orang sebanyak ini. Mau melakukan apa di sini? Hahaha, di sini ada seorang bajingan yang tidak tahu diri. Orang yang berani melibatkan tuan kedua dari keluarga Guan kita. Aku sedang memberinya pelajaran di sini. Tuan Long, Tuan Long. Anda jangan marah dengan orang seperti tuan ketiga. Urusan seperti ini biar kami para bawahan saja yang menanganinya. Dasar brengsek, kamu pantas dipukul. Tuan Hu, apa kamu tidak tahu siapa dia? Tuan Long, Tuan Long, Tuan Long. Saya datang terlambat. Ini semua salah saya karena tidak becus mendidik mereka. Silakan hukum saya. HMPH. Jadi seperti ini orang-orang didikanmu. Aku benar-benar kecewa padamu. Maafkan saya. Ini salah saya karena tidak becus mendidik mereka. Maaf telah membuat Anda terkejut. Kamu masih sadar kalau kamu salah. Apa kamu masih ingat tujuan awalku mendirikan kediaman keluarga Guan? Apa kamu masih ingat kenapa aku membiarkanmu memimpin kediaman keluarga Guan? Itu karena kamu baik hati dan adil. Aku ingin kamu memimpin masyarakat kota Jiangcheng untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Tapi lihatlah dirimu sekarang, anak buahmu. Justru melakukan perbuatan sekeji ini. Manusia tidak boleh lupa daratan. Tuan Long, Tuan benar telah menegur saya. Guan Hu sangat malu. Tuan Long, Tuan Hu, mungkinkah dia yang berdiri di hadapanmu ini adalah pendiri grup Tianlong? Tuan Long. Sudah sejak lama aku bilang padamu, keluarga Guan kita tidak boleh menindas rakyat jelata. Yang kuat menindas yang lemah. Apa kamu lupa bagaimana akhir dari keluarga Wang? Tuan Hu, saya sungguh tidak tahu kalau ini Tuan Long. Selama ini kamu berlindung di balik nama besar keluarga Guan. Pasti sudah sering berbuat kejahatan dan melanggar hukum. Aturan tetaplah aturan. Tuan Long, saya benar-benar buta tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Brengsek, saya memang bukan manusia. Ini benar-benar pertama kalinya bagi saya. Saya mohon pada Anda, ampuni saya untuk kali ini saja. Ucapan Tuan Long adalah hukum. Saat kamu melakukan perbuatanmu hari ini, seharusnya kamu sudah memikirkan akibatnya. Mengerti? Tuan ketiga, tolonglah bicara pada Tuan Long untukku. Mohon agar beliau mengampuni saya kali ini saja. Saya tidak akan berani lagi. Tuan Long. Anak buah berbuat salah. Sebagai penguasa kediaman keluarga Guan, saya tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tuan Long, peraturan Anda adalah, jika menindas rakyat, harus potong satu tangan. Saya rela dihukum bersamanya. Tuan Long. Huzi sudah menjadi saudara kami lebih dari 10 tahun.
Mohon maafkan dia sekali ini saja. Mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, aku memberimu satu kesempatan, tapi ini yang terakhir kalinya. Hari ini semua yang terlibat diusir dari kediaman keluarga Guan, dan tidak akan pernah diterima kembali. Kalau ada lain kali, jangan salahkan aku menghukum berat sesuai peraturan. Itu Guan Hu. Dengar? Hari ini kalian semua dengarkan baik-baik. Kalian masing-masing tampar diri sendiri 100 kali. Kurang satu tamparan ditambah 100 lagi. Mengantar kepergian yang mulia. Masuk. Kalian jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Ku beritahu kau, diam dan jangan macam-macam. Nanti kalau kau jatuh ke tangan orang lain, kau akan tahu betapa hebatnya tarianmu itu. Hahaha. Aku. Sialan, kenapa kamu masih hidup, Pak Tua? Kamu. Bukannya tadi sudah dihajar sampai mati. Kenapa kamu masih di sini? Nyawa Tuan Ming kalian tidak sekuat nyawaku. Sekarang dia ada di persimpangan jalan. Sekarat. Kalau kalian berdua tidak mau disalahkan oleh atasan, sebaiknya cepat bawa dia ke rumah sakit. Bro. Mendingan kita percaya omongannya, daripada nanti kita yang celaka. Ayo kita lihat. Ayo. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja, kan? Aku tidak apa-apa. Maaf, ya, baru pertama kali bertemu denganku, sudah mengalami hal seperti ini. Kebetulan, ada temanku yang lewat sini, dan sekalian membereskannya. Wah, ternyata kamu punya teman sehebat itu. Ya, kalau begitu, kita harus berterima kasih padanya baik-baik. Tadi dia sepertinya terluka sedikit. Dia ada di mobil, biar aku yang urus. Pelan-pelan, Tuan Niu, pelan-pelan. Sialan, Pak Niu. Apa mataku salah lihat? Siapa bangsat yang menggerakkan mobilku? Coba ke sana lihat siapa. Baik. Anjir. Matikan. Sudah mati. Di dalam itu Bos Long. Bos Long sedang beraksi. Bos Long, kamu lihat yang benar tidak? Lihat. Benar-benar Bos Long, cepat pergi. Cepat pergi. Hehehe. Aku kesakitan sekali. Aku sudah tidak tahan lagi. Pertama kali memang seperti ini. Tahan sebentar lagi, nanti tidak akan sakit lagi. Ya, tahan lagi. Sebentar lagi tidak akan sakit. Tidak mau lagi. Tahan sedikit lagi, ya, anak pintar. Sebentar lagi kamu akan merasa nyaman. Benar, sudah tidak sakit lagi. Tidak kusangka kamu punya keahlian seperti ini. Ini kamu bawa pulang, kalau masih belum sembuh. Kamu oleskan sendiri saja. Aku tidak. Kalau aku belum sembuh total, aku akan cari kamu lagi. Ini lebih baik kamu bawa pulang saja. Aku kan tidak mungkin selalu ada di sisimu. Kamu itu harus lebih menjaga diri. Tidak seperti kami yang sudah terbiasa banting tulang di luar. Nurut ya, bawa saja. Dasar kamu ini. Aku kan cuma bercanda. Kenapa kamu malah menganggapnya serius? Tapi, sepertinya tadi kamu juga terluka kan? Sini, buka bajumu. Biar aku bantu oleskan obat juga. Hah? Aduh, tidak usah. Ngomong-ngomong, aku benar-benar minta maaf ya. Hari ini kamu jadi harus mengalami semua ini. Hari juga sudah mulai gelap. Kamu seorang perempuan kalau di luar terlalu lama. Bagaimanapun juga tidak aman. Aku pulang duluan ya. Kalau berjodoh kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Sini aku bantu. Kamu jangan banyak gerak. Biar aku saja yang kerjakan ini semua. Kamu tiduran saja yang tenang ya. Hari ini adalah hari terakhirmu di rumah sakit. Nanti aku akan pergi beli makan malam. Antarkan ini untuk dokter dan perawat, ya. Pak. Ada apa sih, Pak? Bikin kaget saja. Aku ini susah payah kabur ke sini. Kabur. Di jalan macet. Aduh, Pak. Motor listrik Papa itu. Macet apa urusannya sama Papa? Iya juga, ya. Pak. Belakangan ini, hubungan Papa sama Presdiryo kami gimana?
Presdiryo, kami orangnya baik banget, kan? Aku tahu. Pantas saja papa datangnya telat sekali. Jangan-jangan papa minum kebanyakan? Ya, anak ini bicaranya ngawur. Deh, Presdiryo itu bukan orang yang sembarangan. Apa sih yang ada di pikiranmu? Aduh, papa ini cuma orang biasa. Status dan kedudukan papa tidak sepadan dengan Presdiryo kalian. Menurut papa, sih, sepertinya lebih baik papa dan dia hanya menjadi teman biasa. Pak, kalau hubungannya sudah akrab, minumnya langsung sekali teguk, dong. Tidak boleh? Aduh, aku harus cepat-cepat ganti topik. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Aduh, kenapa kalian lambat sekali? Belum selesai beres-beres. Sudah dari tadi. Ayo pulang. Ayah, ayah. Tuan Besar Long seumur hidupnya selalu berbuat baik. Tidak pernah berbuat jahat. Sekarang beliau menderita penyakit parah. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Saya, Hansan, memohon pada Yang Maha Kuasa. Lindungilah Tuan Besar Long agar beliau selamat. Lindungilah Tuan Besar Long agar beliau selamat. Ingat, dengan segala cara, bawa tim medis terbaik dari seluruh dunia ke kota Jiangcheng. Baik, Tuan ketiga. Tuan Besar Long, Anda harus bertahan. Gawat, Tuan Besar Long kenapa-kenapa? Ayah. Aku tidak apa-apa. Ayah, ayah tidak apa-apa. Ayah tidak apa-apa. Dokter Jiang, cepat. Saya tidak apa-apa. Tidak perlu seheboh itu. Hanya kelelahan saja. Istirahat sebentar juga pulih. Nak. Ayah haus. Tolong ambilkan ayah segelas air, ya. Baik, aku segera kembali, ya. Aduh, kenapa panik begitu? Ayah, kondisimu sudah sangat parah. Jika tidak segera ditangani, aku khawatir. Semuanya akan terlambat. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Biarlah seperti ini. Chenze, kamu harus berjanji padaku. Nanti, saat aku sudah tiada, tolong jaga Xiao Wan baik-baik untukku. Aku pasti akan. Dengar dulu aku bicara sampai selesai. Setelah kamu mendengarkanku, perjalanan hidup kalian berdua masih panjang. Saat aku sudah tidak ada nanti. Kalau Xiao Wan berbuat salah atau ada kurangnya, kamu sebagai seorang pria, harus lebih bisa memaklumi dirinya. Lebih banyaklah mengalah padanya. Ya, dia itu satu-satunya putriku. Aku tidak akan bisa menemani kalian lagi. Keluarga ini, aku titipkan padamu. Ayah. Ayah tenang saja. Aku janji tidak akan membiarkan Xiao Wan terluka sedikit pun. Ayah. Oh ya, dan soal ini. Jangan pernah kamu beritahu dia. Dia baru saja mengalami banyak hal. Emosinya masih belum stabil. Aku takut kalau dia tahu soal ini. Dia tidak akan sanggup menanggung pukulannya. Ayah. Ini airnya. Terima kasih, Nak. Ayo, diminum. Gimana, sudah baik kan? Halo. Along, apa kamu bisa keluar sebentar? Aku ingin bicara denganmu. Kamu ini, benar-benar selalu ada setiap kali dipanggil, ya. Hal yang paling sulit ditemukan dalam hidup adalah sahabat sejati. Apalagi seorang teman wanita. Bisa ada seseorang yang menemanimu mengobrol dan mencari angin. Itu sudah sangat menyenangkan. Justru kamu. Lahir dari keluarga terpandang, tapi tidak memandang rendah. Orang dengan status sepertiku. Kamu ini, kenapa memikirkan soal status lagi? Kalau terlalu dibahas, hubungan kita malah akan semakin renggang. Kulihat kamu seperti sedang banyak pikiran, ya. Tentu saja. Namanya juga manusia. Hidup tidak mungkin selalu mulus. Tapi apapun masalahnya, hadapi saja apa adanya. Harus dihadapi dengan senyuman, kan? Aku tidak tahu apakah kamu mau berbagi keresahanmu denganku. Bagiku, ini sudah bukan masalah yang berarti lagi. Sejujurnya, aku sudah lama merelakannya. 3 tahun lalu aku punya pacar. Lalu kami putus. Sudah 3 tahun kami tidak ada kontak sama sekali. Baru-baru ini dia pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Dan ingin balikan denganku. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah itu hal yang bagus?
Kamu juga sedang butuh sebuah hubungan kan? Apalagi dengan orang yang sudah kamu kenal. Kalau hatimu bisa menerimanya. Menurutku kamu bisa memberinya kesempatan. Lagi pula, yang namanya jodoh itu susah ditebak. Kalau memang jodoh yang baik ya bagus. Sayangnya, ini jodoh yang buruk. Dia bilang kalau aku tidak setuju. Dia akan menggunakan kekuatan keluarganya untuk menekan perusahaanku. Sampai perusahaanku bangkrut dan menanggung utang yang sangat besar. Jadi kamu ikut kencan buta ini untuk menghindarinya. Bisa dibilang begitu. Tapi setelah menceritakan ini, perasaanku jadi jauh lebih lega. Kalau kamu, sebenarnya aku cukup penasaran denganmu. Jiangning itu kan penanggung jawab wilayah Jalan Xinxi. Koneksi seperti apa yang sebenarnya kamu pakai? Sampai orang seperti dia pun harus segan padamu. Tidak ada apa-apa kok. Siapa sih yang waktu muda nggak punya beberapa teman? Ya, kan? Sepertinya kamu punya banyak cerita. Orang sepertiku bisa punya cerita apa? Tapi, kalau kamu mau dengar, akan kuberitahu. Aku ini direktur utama grup Tianlong, kamu percaya, kan? Hahaha. Iya. Kamu memang yang paling hebat. Padahal kita belum minum. Loh, nanti seluruh kota Jiangcheng bisa jadi milikmu. Aduh, sudahlah. Sudah malam. Aku antar kamu pulang. Kalau kita ngobrol terus, bisa-bisa kota Jiangcheng benar-benar jadi milikku. Aku antar kamu pulang. Kalian siapa? Mau apa? Kamu. Kalian saling kenal, bukan sekadar kenal. Siapa dia? Li Mingyang, kita sudah putus. Siapa dia? Itu sama sekali bukan urusanmu. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Ah Long, ayo kita pergi. Hei, berhenti. HMPH. Li Mingyang, kamu ini mau sampai kapan? Sih, cepat suruh orang-orangmu menyingkir. Yosue, sepertinya kamu sudah kelaparan. Ya, aku tahu kamu gak bahagia setelah kita putus. Tapi biarpun begitu, gak seharusnya juga kamu cari orang tua bangka seperti ini, kan? Kamu sengaja membuatku marah. Ya, anak muda, jaga bicaramu. Saya dan Sue hanya berteman. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah presiden direktur grup Meiyu. Di Jiangcheng, ini adalah salah satu grup papan atas. Haha, orang dengan status sepertinya, mau berteman dengan orang tua bau tanah sepertimu. Cepat sadar sana. Kalau tahu diri, enyah kau dari sini. Berdebah. Sialan. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Apa hakmu mengatur-atur temanku? Yosue. Kekayaanku sekarang ratusan miliar. Aku dengar kamu sangat butuh dana untuk menjalankan perusahaan. Makanya aku sengaja buru-buru kembali. Oh ya? Aku sedang bekerja sama dengan perusahaan Tianlong. Kalian tahu sehebat apa perusahaan Tianlong itu? Kalian pasti tahu, kan? Itu adalah konsorsium papan atas yang bisa mengendalikan denyut nadi ekonomi global. Nini, aku tidak akan memakai danamu. Kalau tahu diri, lebih baik kamu segera pergi. Yosue, soal perasaan itu bisa dipupuk pelan-pelan. Tapi kamu juga tidak perlu sampai begini untuk mengusirku. Sengaja cari orang tua bangka seperti ini untuk membuatku kesal. Hubungan kita nggak seharusnya sampai ke tahap ini, kan? Li Mingyang, kamu ini benar-benar kepedean. Aku tahu karena ada dia, ada beberapa hal yang jadi nggak enak kamu katakan. Tapi, aku bisa beritahu kamu. Aku yang sekarang sudah jauh berbeda dari yang dulu. Asalkan kamu mau ikut denganku. Aku bisa memanjakanmu setinggi langit. Sialan, lepaskan aku. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang, caramu memaksa dan mengancam seperti ini tidaklah benar. Cih. Orang tua bangka, umurmu itu sudah sepantaran ayahku. Aku tidak memukulmu karena aku masih menghormati orang tua. Tapi bukan berarti kamu punya hak untuk menceramahiku. Sialan. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Li Mingyang, yang dikatakan Pak Zhanglong itu benar. Kamu tahu tidak, perbuatanmu ini hanya akan membuatku semakin muak. Wah, hebat juga ya kamu. Bisa membuat seorang presdir terhormat membelamu. Baiklah. Sayangku, aku akan segera membuatmu tahu. Kalau orang tua bangka di sampingmu ini, sama sekali tidak berdaya di hadapan uang. HMPH. Apapun yang mau kamu lakukan hari ini, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu membawanya pergi. Li Mingyang adalah orang licik yang menghalalkan segala cara. Aku tidak akan membiarkan Zhanglong, hanya karena aku berurusan dengan si anjing gila Li Mingyang itu. Boleh juga. Kalau begitu, akan kubuat kau merasakan akibatnya. Hajar dia.
Li Mingyang, jangan sentuh dia. Kalau kamu berani menyentuhnya, langkahi dulu mayatku. Hei. Sudahlah. Begini saja, Bung. Aku mengalah. Boleh tahu nama Anda siapa? Hahaha. Baiklah. Kalau bukan karena Yosue, dengan statusmu yang seperti itu, seumur hidup pun kamu tidak akan pernah tahu siapa namaku. Dengar baik-baik, nama gue Liu Nyang. Pemimpin dari 3 konglomerat terbesar di luar negeri. Kalau kamu mau cari gara-gara, aku siap melayanimu kapan saja. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan mereka berdua terus bertengkar. Zhang Long, aku benar-benar minta maaf soal hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. Anggap saja ini demi aku. Hari ini kamu pulang duluan saja. Ya, nanti aku akan menghubungimu lagi. Grup Tianlong, sejak kapan berurusan dengan kelompok rendahan seperti ini? Kita sudah menjalin kerjasama. Baiklah, aku pulang dulu. Aku tunggu teleponmu. Baik. Hati-hati di jalan. Kukira orang-orang di sekitarmu, Yosue, adalah orang-orang yang hebat. Ternyata dia cuma pecundangnya. Lain kali jangan hubungi dia lagi. Ikutlah denganku. Ayo. Yosue. Kita hanya berpisah untuk sementara. Lihat, bukankah aku sudah kembali sekarang? Li Ming, hubungan kita sudah berakhir. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Yosue. Apa pria tua payah itu sudah memelotmu? Apa bagusnya dia? Demi dia, kamu bahkan menolakku. Aku tidak akan kembali pada masa lalu. Aku tahu apa rencanamu. Aku tahu jelas akal bulusmu. Aku sudah tidak sama seperti dulu lagi. Aku sekarang adalah pemimpin industri luar negeri. Hartaku puluhan miliar. Mendanai grup MU yang kecil itu, sangatlah mudah bagiku. Lalu saat kamu selingkuh dulu, kenapa kamu tidak memikirkanku? Sekarang aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Aku juga berharap kamu jangan lagi mengganggu kehidupanku dan Zhang Long. Apa yang bisa dibandingkan dari orang tua itu denganku? Memang aku yang dulu bersalah padamu. Tapi di hatiku masih ada kamu. Makanya aku kembali. HMPH, kamu pintar sekali membuat kesalahanmu terdengar begitu mulia. Cih. Aduh, kalian para wanita, benar-benar berpikiran sempit. Aku hanya membuat sebuah kesalahan. Kesalahan yang semua pria di dunia ini juga akan lakukan. Yosue, coba kamu pikirkan. Sekarang aku bisa memberimu yang 1000 kali lebih baik dari sebelumnya. 10.000 kali lipat. Aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Di hatiku sekarang hanya ada Zhang Long. Kalau begitu beri aku alasan kenapa kamu menyukainya. Setidaknya saat aku dalam bahaya, dia berani maju untuk melindungiku. Sedangkan kamu sama sekali tidak bisa melakukannya. Baiklah, aku biarkan kamu pergi. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Minumlah arak ini. Kita putus hubungan selamanya. Bersulang. Ayah, sejak ibu meninggal, selama ini ayah membesarkanku seorang diri. Usia ayah sekarang juga sudah tidak muda lagi. Aku dan Chen Ze tidak selamanya bisa berada di samping ayah. Aku sangat mendukung ayah untuk menemukan cinta ayah sendiri. Kejarlah cinta sejatimu dengan berani. Dasar anak nakal. Tuan Han Sanlong. Gawat, jangan panik. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Yosue yang Tuan minta saya lindungi secara diam-diam. Ada anak buah yang melihatnya dibawa paksa oleh seseorang dari bar. Sepertinya. Aku beri kau waktu 3 menit. Segera cari tahu di mana posisi Yosue. Baik. Yosue, aku sudah datang jauh-jauh untuk menemuimu. Tapi kau, sialan, bahkan tidak sudi melirikku. Kalau begitu, terpaksa kujadikan kau milikku. Lepaskan, hahaha. Jangan. Benar-benar wanita yang sempurna. Aku sekarang sudah sangat kaya. Tapi kau hanya memikirkan si tua bangka itu. Anggap saja ini sebagai hukuman untukmu. Hahaha. Cari mati.
Ah, ah, Saudara-saudara, kelakuanmu ini benar-benar tidak pantas. Kamu itu sudah bukan anak kecil lagi. Apa pantas kelakuanmu seperti ini? sialan, di mana-mana ada kau. Dasar tua bangka. Memangnya kau siapa berani menasihatiku? Dengar? Ya. Di luar itu semua orang-orangku. Mau kubuat cacat? Hah? Cepat enyah kau dari sini. Sialan. Orang-orangmu di luar itu sudah kubereskan. Berandal-berandal cilik itu. Lain kali jangan dibawa-bawa kalau cuma bikin malu. Mau apa kau? Kuberitahu kau? Ya. Jadi orang itu harus tahu aturan dan kehormatan. Orang yang tidak benar pasti akan kena batunya. Hah, langit. Aku dan pacarku mau bicara apapun itu urusan kami. Sialan. Memangnya itu urusanmu. Tua bangka. Dengar? Ya. Kau ini sudah masuk rumah orang tanpa izin. Kalau aku lapor polisi sekarang, kau bisa ditangkap. Lihat tampang payahmu itu. Aku peringatkan kau. Mulai sekarang, jauhi Xiao Sui. Kalau kau pakai cara licik seperti ini lagi, tidak akan kumaafkan. Hei, berhenti. Sialan, siapa yang suruh kamu pergi? Karena kamu mantannya Xiao Sui. Masalah ini bisa saja tidak aku ungkit, tapi ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau tidak, coba saja dan lihat apa yang bisa aku lakukan. Hari ini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Hei, kejar orang tua bangka itu untukku. Ah, kepalaku pusing sekali. Kita mau kemana? Kamu minum terlalu banyak. Kamu tinggal di mana? Biar aku antar kamu pulang, ya? Mabuk. Yoshuan, sekarang sudah malam sekali. Lagi pula tempat ini tidak aman, aku antar kamu pulang, ya? Rumahku di Tianshui. Yoshuan. Yoshuan. Orang tua bangka itu larinya cepat juga. Urusan kita belum selesai. Pelan-pelan. Yoshuan, jangan takut. Kita sudah sampai di rumah. Tidur yang nyenyak, ya. Aku ke bawah dulu, ya. Kamu di. Temani aku. Yoshuan. Yosue, kamu sudah mabuk. Hei. Kamu mabuk berat. Cepat istirahat ya. Yosue. Your heart ya. And you can take it with you side E. You know. Aduh. Semalam aku pulangnya bagaimana? Aduh, aduh. Pergi. Hah? Semalam kamu yang mengantarku pulang. Iya, Lalu bajuku. aku yang melepaskannya. Masa tidur masih pakai baju. Kamu. Kamu tidak macam-macam denganku, kan? Tentu saja macam-macam. Kamu melakukan apa saja. Membuat sarapan macam-macam untukmu. Tidak lihat. Kamu ini. Bicaramu itu bikin orang jantungan tahu. Sudahlah, cepat makan. Cicipi masakanku, nanti keburu dingin.
Yao Xuan. Yao Xuan. Yao Xuan. Yao Sui. Li Mingyang. Yao Sui? Ya. Li Mingyang, kenapa kamu bisa ada di sini? Yao Sui, kenapa penampilanmu jadi seperti ini? Pasti karena dia kan. Kenapa pikiranmu masih sekotor itu? Yao Sui. Aku beritahu kamu, orang tua ini benar-benar bajingan sejati. Tutup mulutmu, aku tidak mengizinkanmu menghinanya. Tadi malam, dialah yang mengantarku pulang. Dan dia juga membuatkanku sarapan. Coba kalau itu kamu, apa kamu bisa melakukannya? Li Mingyang, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan datang mencari Yao Sui lagi. Li Mingyang, apa yang kamu lakukan? Yao Xuan, jangan sampai kamu tertipu oleh penampilan luarnya. Aku baru sadar. Aku sudah mencoba bicara baik-baik denganmu, tapi kamu benar-benar tidak mengerti. Kamu memang cari masalah. Li Mingyang, tolong sekarang juga pergi dari rumahku. Aku dan kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan menggangguku lagi. Aku akan kejar terus. Baiklah, Yao Sui, aku akan bicara jujur padamu. Tadi malam, orang tua bangka inilah yang memasukkan obat ke minumanmu di bar. Dia berniat memperkosamu. Apa? Yao Sui, jangan percaya padanya. Aku tidak akan melakukan perbuatan sehina itu. Kau ini benar-benar tidak akan mengaku sebelum terpojok. Ya, baiklah. Kalau begitu, lihat ini. Apa ini? Hang. Ah, ini. Yao Sui, dengarkan aku. Tadi malam, aku yang mengantarmu pulang. Dia jelas-jelas memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Orang tua bangka, sekarang buktinya sudah ada. Nih, kau berani ikut aku ke bar tidak? Tadi malam, bukan cuma satu orang yang melihatmu membawa Yao Sui keluar dari bar. Soal apa yang kau lakukan? Li Mingyang, kau bajingan. Tadi malam, jelas-jelas kau yang punya niat buruk. Aku sungguh tidak menyangka, di usiamu yang sudah setua ini. Kau masih tega melakukan hal seperti ini. Cukup. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Kenapa? Panik? Ya. Sudah kepepet dan mulai nekat? Ya. Kamu ini memang tidak pernah jera. Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran. Tunggu, siapa yang izinkan kalian berkelahi di rumahku? Zhang Long, aku sebenarnya sangat ingin mempercayaimu. Tapi foto itu... Yao Sui, aku sungguh tidak melakukan apapun padamu. Ini semua ulah dia yang mengacaukan keadaan. Cukup, aku tidak mau percaya. Kalau orang yang baik padaku akan melakukan hal seperti ini. Aku juga tidak mau percaya. Kalau orang yang sifat dasarnya buruk bisa melakukan hal baik. Zhang Long. Aku bersedia memberimu waktu untuk membuktikan dirimu. Mingyang, aku juga bersedia memberimu waktu untuk mengubah dirimu. Tapi, kalau sampai aku tahu niat kalian berdua tidak tulus, jangan harap kalian bisa menemuiku lagi. Li Mingyang, masalah ini tidak sesederhana itu. Kalau kamu benar-benar menyukai Yao Sui, mari kita bersaing secara adil. Boleh saja. Tapi dengan status sepertimu, memangnya seberapa besar peluangmu untuk menang? Tuhan tidak pernah tidur. Apapun yang terjadi, aku akan mengerahkan segalanya untuk Yao Sui. HMPH. Aku sudah menyelidikimu. Kamu itu cuma seorang penjual daging kambing rendahan. Anak muda, aku sarankan kamu bicara yang sopan. Nanti kalau kamu sudah seusiaku, cepat atau lambat kamu akan menanggung akibatnya. Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku bukan hanya tahu kamu penjual daging kambing rendahan. Aku juga tahu, menantumu itu bekerja sebagai satpam di anak perusahaanku. Kalau menantumu tahu dia kehilangan pekerjaannya karena kamu. Apa yang akan dia pikirkan? Kamu menyelidiki keluargaku. Cih. Kamu tahu grup DHO. Grup terbesar kedua di Longzhou di bawah grup Tianlong. Menyelidiki seluruh keluargamu itu semudah membalikan telapak tangan. Kamu dan aku memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan hal seperti itu. Baiklah, aku terima tantanganmu. Ah, masih sama seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Hei, ini grup Tianlong. Orang luar dilarang masuk. Permisi, saya mencari ketua kalian, Han San. Tolong sampaikan kedatangan saya. Setiap hari banyak sekali yang ingin bertemu Tuan San. Dasar kampungan, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu waktu tidur siangku. Hei, siapa bosmu? Apa? Dasar kampungan? Mau melaporkan aku? Hah, kuperingatkan kau. Nanti kalau sampai tuan ketiga melihat, kau berani membuat onar di depan pintu grup Tianlong. Tamatlah riwayatmu.
Aku jadi penasaran bagaimana caranya aku akan mati. Sialan kau. Hari ini aku harus memberimu pelajaran, dasar kampungan. Hentikan. Ada orang kampung yang berani membuat onar di depan pintu grup Tianlong. Aku baru saja mau memberinya pelajaran. HMPH. Mulai sekarang, kamu dipecat. Dasar kau yang suka memandang rendah orang lain. Beliau ini adalah direktur utama grup Tianlong. Apa? Direktur utama. Direktur utama Long Yexing. Oh. Hansan, nanti atas nama grup Tianlong. Tanda tangani kontrak perjanjian dengan grup Meiyu. Baik, Tuan Meng. Tapi saya menerima kabar bahwa Direktur Eksekutif Grup DHO ingin bertemu dengan Anda. Seingatku, Grup DHO adalah perusahaan istimewa dengan sistem pemegang saham. Direktur eksekutifnya saat ini bernama Li Mingyang. Benar sekali. Tapi sebelumnya Anda sudah menolaknya 3 kali. Kali ini berbeda. Apanya yang beda? Orangnya yang berbeda. Karena orang ini adalah saingan cintaku. Hahaha, masalah ini jangan sampai ada yang tahu. Selain itu, kamu gunakan Tianlong. 3% saham grup itu atas nama grup DHO. Oh, aku paham. Hahaha, kamu tidak mengerti. Ini namanya, dalam satu gunung tidak bisa ada 2 harimau. Baik. Li Mingyang, kamu tidak perlu bersikap manis padaku. Semua ini tidak ada gunanya. Iya, aku tahu. Tapi, orang yang akan kuperkenalkan padamu hari ini adalah Direktur Utama Grup Tianlong. Direktur Li, Anda sudah tiba. Hahaha, hari ini, berkat Anda, akhirnya saya bisa bertemu dengan Direktur Utama Grup Tianlong. Dengan dukungan dari grup Tianlong, grup DHO kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Dulu, saat direktur sebelumnya masih menjabat, beliau pernah 3 kali mengundang Direktur Utama Grup Tianlong, tapi tidak berhasil juga. Hari ini, saya sebagai Direktur Eksekutif Grup DHO akan menunjukkan pada kalian semua caranya. Yosue, hari ini, aku akan mewakili Grup DHO dan menandatangani kontrak senilai 100 miliar dengan Direktur Utama Grup Tianlong. Nanti akan kubuat Grup Meiyu milikmu. Berada di garda terdepan dunia. Kali ini bisa bertemu langsung dengan Direktur Utama Grup KM. Merupakan sebuah kehormatan besar bagi reputasi Grup Meiyu. Pak. Maaf, bisa tolong pindahkan mobil Anda. Ini adalah tempat parkir VIP kami. Kamu tahu dia siapa? Dan yang ini siapa? Kamu tahu tidak? Beliau ini Direktur Eksekutif Grup DHO. Beliau kenal dengan bos kalian. Sudah. Buat apa marah-marah dengan satpam kecil? Dasar tidak punya mata. Ya, Direktur Li, maaf jadi bahan tertawaan. Ya, Anda sudah terbiasa hidup di luar negeri. Anda lihat saja tempat seperti Jiangcheng ini. Sudah bertahun-tahun masih saja kumuh. Hah? Jalo. Wow, ini kan mobil langka. Di seluruh Jiangcheng saja tidak banyak. Yosue, kamu di sini juga. Iya, aku dengar hari ini Direktur Han akan datang. Aku ingin bertemu langsung dengan Direktur Han. Jadi aku sengaja datang ke sini. Aduh, jangan sungkan begitu. Dia ingin berkenalan denganmu. Kenapa kamu panik? Jangan begitu dong. Hahaha. Pak Han, memang benar kata orang, bertemu langsung jauh lebih baik daripada sekadar mendengar nama. Setelah bertemu hari ini, Anda memang jauh lebih bersemangat daripada yang diceritakan orang-orang. Hahaha. Hanya saja, hari ini Anda, kenapa masih membawa orang tua bangka ini kemari? Kamu bilang apa? Belakangan ini, Presdirhan sedang tidak enak badan. Jadi, beliau tidak bisa dekat-dekat dengan orang yang mulutnya bau. Kamu? Hah? Oh. Begitu rupanya. Kamu jangan senang dulu. Hari ini kamu bisa ikut dengan Presdirhan. Itu sudah untung bagimu. Benar-benar tidak tahu diri. Sekarang ini adalah pertemuan Direktur Eksekutif tertinggi Grup DHO. Dengan Direktur Utama kalian. Kamu yang cuma seorang kacung. Memangnya punya hak untuk bicara. Betul. Kamu juga jangan sok jagoan. Aku tahu pekerja rendahan seperti kalian hidupnya pasti berat. Sudah, masuk sana. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu bajakan yang sesungguhnya. Direktur Han, ini semua sudah kami pilihkan secara khusus. Tidak tahu apakah sesuai dengan selera Anda atau tidak.
Cocok. Pasti cocok. Ini adalah restoran terbaik di Jiangcheng. Bahan dan kuahnya sangat berkelas. Direktur Han, anak-anak kami setelah lulus bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka hanya ingin sekali masuk ke grup Tianlong. Mohon bantuan Direktur Han. Bisakah Anda mengizinkan anak-anak kami? Tidak masalah. Tidak masalah. Grup Tianlong beberapa tahun terakhir ini terus merekrut talenta-talenta baru untuk memperkuat perusahaan, menyalurkan talenta-talenta berkualitas untuk perusahaan. Anda kirimkan saja datanya. Selama posisinya cocok, mereka bisa langsung bekerja. Hei, kami bicara sepatah kata. Kamu juga menyahut sepatah kata. Kamu pikir kamu ini siapa? Dia benar. Grup Tianlong kami adalah perusahaan yang sangat besar. Kalau mau masuk kerja, prosesnya butuh beberapa hari. Kalian berikan datanya pada saya. Selama kualifikasinya sesuai, besok sudah bisa mulai bekerja. Sialan, aku sudah lama sabar denganmu. Berani-beraninya kamu menggurui Direktur Han. Aduh, dia dengan lancangnya bilang mau mengambil keputusan atas nama Direktur Han. Kamu cari mati? Hah, loh? Sebenarnya dia ini Direktur Han. Maafkan kelancangan saya. Hari ini, di hadapan Anda, saya akan membongkar kedok si tua bangka ini. Waktu itu, dialah yang memberi obat pada Yousue di bar, dengan niat untuk memperkosa Yousue. Li Ningyang, apa maksudmu? Bukannya kita sudah sepakat untuk bersaing secara adil? Bersaing secara adil. Yousue, Omong kosong. mengingat perbuatannya padamu, aku jadi naik pitam. Direktur Han, coba Anda pikirkan, membiarkan orang ini di Grup Tianlong, bukankah itu mempermalukan Anda? Direktur Han, dia mengandalkan dukungan Anda di belakangnya. Sampai berani mengancam saya. Sudah, makan, makan. Selesai makan baru kita bicara. Direktur Han, Yousue itu wanita saya. Memangnya dia siapa? Bersaing secara adil dengan saya. Memangnya dengan statusnya itu, dia pantas bersaing dengan saya. Makan dulu. Makan apa? Anda ini kenapa? Hei, apa maksudmu? Makan saja tidak bisa membungkam mulutmu. Mengeluh terus-terusan. Sebagai direktur eksekutif, seharusnya kamu memberi contoh yang baik untuk bawahan. Memalukan sekali kamu ini. Ini adalah presiden direkturku. Dia adalah Bos Long. Paham sekarang? Kamu juga tidak memberitahuku. Sialan. Memangnya kamu biarkan aku bicara? Zhang Long ternyata adalah presiden direktur grup Tianlong. Waktu makan malam tempo hari itu dia. Li Mingyang. Sudah kubilang dari dulu padamu, dasar bajingan, jauhi Xiao Sui. Sekarang kamu sadarkan, seberapa jauh level kita? Sudahlah, ayo lanjut makan. Zhang Long, aku tidak menyangka kamu adalah presiden direktur grup Tianlong. Sebenarnya, aku melakukan semua ini karena punya alasan yang sulit dijelaskan. Bodohnya aku, presiden direktur grup Tianlong ada di sampingku, dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Di antara kita berdua, tidak perlu sesungkan itu. Awalnya aku juga ingin di kota Jiang, mencari sebuah perusahaan dengan potensi yang cukup, untuk menjadi grup kedua dari grup Tianlong. Awalnya aku lebih condong ke DHO. Tetapi, karakter Li Mingyang tidak pantas dengan jabatannya. Sulit baginya untuk sukses besar. Jadi, proyek senilai 100 miliar ini, aku berencana menyerahkannya padamu, Yousue. Aku. HM. Pak Han. Pak Li, lebih baik Anda cepat minta maaf pada Pak Zhang. Kalau tidak, grup DHO tidak akan punya tempat lagi di kota Jiangcheng. Minta maaf? Tidak akan. Aku belum kalah. Paling parah, aku akan kerahkan konsorsium luar negeri. Kita lawan mereka sampai hancur-hancuran. Apa? Grup Tianlong baru saja merilis pengumuman. Pak Li, maaf sekali. Anda sudah menyinggung Pak Zhang. Kami akan menarik semua investasi dan saham kami dari grup DHO. Urus saja nasib Anda sendiri. Hah? Aduh. Pak Li, barusan ada pemberitahuan dari aliansi internasional. Semua aliran dana dari luar negeri sudah diputus. Kami memutuskan untuk tidak lagi berpihak pada Anda. Apa? Halo. Halo. Habislah sudah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dalang di baliknya sudah muncul. Tunggu saja pembalasanku. Karena kamu tega melupakan hubungan lama kita, dan bekerja sama dengan Zhang Hu untuk menghancurkanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Li Mingyang. Kenapa kamu di sini? Yousue, kita sudah saling kenal selama 5 tahun. Kamu bahkan tak mengizinkanku menyentuhmu. Sekarang, kamu malah menyuruh Zhang Luo untuk menghancurkanku, dan membuatku bangkrut.
Karena kamu mempermainkan perasaan. Maka jangan salahkan aku kalau aku kejam. Li Mingyang, perusahaanmu bangkrut itu karena ulahmu sendiri. Soal perasaan, dari dulu itu hanya perasaan sepihak darimu. Pergilah. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Kamu. Mau pergi begitu saja. Kalau hidupku hancur, jangan harap kamu bisa bahagia. Iga bakarnya datang. Wah, kelihatannya enak sekali, ya? Belakangan ini, gimana hubunganmu dengan Buyo? Sudah ada kemajuan. Buyo kalian itu. Orangnya baik, kok. Makan, makan. Aku tidak tanya orangnya baik atau tidak. Aku tanya hubungan kalian, apa sudah ada? Ya, semacam pegangan tangan, cium-ciuman, atau semacamnya. Ayo, ayo, ayo. Makan yang banyak. Kamu baru keluar dari rumah sakit, harus banyak memulihkan tenaga. Kenapa kamu terus bertanya soal urusan pribadi ayah? Sudah, kamu makan yang banyak. Makan yang benar, ya. HMPH. Halo, Pak Sang, bos kami, Pak Yo. Dia menghilang. Hah, ada apa, ayah? Apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Ayah ada urusan sebentar di luar. Kalian makan duluan saja. Aku akan segera kembali. Ah. Ini. Waktunya tidak banyak lagi. Biarkan aku melakukan hal terakhir ini untukmu. Li Mingyang. Lepaskan aku. Heh. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan cari masalah dengan Zhang Long. Orang yang tak seharusnya kusinggung. Aku juga tidak akan berakhir seperti ini. Paling parah, kita mati bersama saja. Li Mingyang, dasar kau gila. Dulu aku benar-benar salah menilaimu. Tidak kusangka kau begitu hina. Terserah kau mau memakiku seperti apa. Aku sekarang memang sudah gila. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata Zhang Long itu pimpinan grup Tianlong. Dia menipu kita selama ini. Tapi, tidak apa-apa. Aku belum kalah. Aku masih punya kamu sekarang. Kamu pergi minta maaf pada Zhang Long. Mungkin saja dia akan mengampunimu. Jangan terus keras kepala seperti ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dia mengampuniku. Menurutmu itu mungkin? Lepaskan aku. Aku akan bantu membujuk Zhang Long. Jangan sebut-sebut nama Zhang Long sialan itu lagi. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Dia juga jangan harap bisa mendapatkannya. Oh, iya. Waktu itu di bar, aku yang memasukkan obat ke minumanmu. Tapi digagalkan oleh orang tua bangka itu. Kali ini, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Jadi, waktu di bar. Kamulah yang memberiku obat. Hahaha. Ternyata selama ini aku sudah salah menilainya. Hari ini, bahkan dewa pun tak akan bisa menolongmu. Nanti setelah aku puas, teman-temanku juga akan ikut bersenang-senang. Ahahaha. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yosue, kamu sebenarnya kemana, sih? Jangan-jangan Li Mingyang, bocah brengsek itu menculiknya lagi. Tidak bisa, harus kuperiksa. Bos kami ingin kamu ikut kami. Yang harus terjadi, akhirnya terjadi juga. Tunjukkan jalannya. HM. Bos Li, orangnya sudah kami bawa. Sini, bangunkan dia. Sudah sadar. Zhang Long, hari ini, aku akan mempermainkannya habis-habisan di depanmu. Li Mingyang, kau binatang. Li Mingyang, aku tidak akan mengampunimu. Ahahaha. Cuma pecundang sepertimu, masih mau menyelamatkan Yosue. Yosue, sebaiknya kau sadar diri. Sekarang dia tak lebih dari seekor semut di tanganku. Jika hari ini kau tidak menuruti kemauanku, dia pasti akan mati. Li Mingyang, kau bajingan. Bajingan, kau binatang. Kalau punya nyali, hadapi aku. Hadapi aku. Dasar kau bajingan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Heh. Dasar tua bangka. Kau teriak-teriak terus, brengsek. Benar-benar merusak suasana hatiku saja. Hahaha. Wanita sendiri saja tidak bisa kau lindungi. Pria macam apa kau ini? Ahahaha. Wanita sendiri saja tidak bisa kau lindungi. Pria macam apa kau ini? Brengsek.
Hahaha, menarik sekali. Apa yang kau tertawakan? Aku sedang menertawakanmu, Li Mingyang. Kukira kau punya cara yang hebat. Ternyata kau hanya bisa menindas Yao Sui, menggunakan cara licik untuk memaksanya tunduk padamu. HMPH. Sudah diambang kematian? Mulutmu itu masih saja keras. Ya, kau menggunakanku untuk mengancam Yao Sui. Itu cara menang yang tidak ksatria. Lawan aku 1 lawan 1. 1 lawan 1, boleh saja. Lepaskan ikatannya. Raja Perang, jangan. Tapi, biar ku perjelas. 1 lawan 1-nya adalah kau melawan kami semua. Hahaha, boleh. Kalian mau maju satu persatu, atau maju bersamaan. Benar-benar Tuan Naga yang sudah terbiasa menghadapi bahaya besar. Ya, hebat, tetap tenang di saat genting. Hahaha, lepaskan dia. Baiklah. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Pilihannya, berlutut dan memohon padaku. Atau kamu serahkan seluruh saham grup Tianlong. Sepenuhnya untukku. Baru setelah itu kalian akan kulepaskan. Kalau tidak, aku jamin kamu akan menyesal. Baiklah, aku bersedia. Apapun permintaanmu, akan kusetujui. Dibandingkan dengan nyawa Yao Sui, semua itu tidak ada apa-apanya. Zhang Long, jangan. Grup itu kamu bangun sendiri dengan susah payah. Jangan diserahkan begitu saja. Berlutut. Zhang Long, kamu tidak boleh berlutut. Jangan berlutut di hadapannya. Hentikan. Sialan, kubilang berlutut. Sini, biar aku saja. Kamu, kan, baru saja keluar dari rumah sakit. Urusan begini serahkan saja padaku, ya. Sayang, kamu baik sekali. Aduh. Loh, berdarah, kok bisa ceroboh begini? Aku ambilkan plester, ya. Gak apa-apa. Cuma luka kecil, kok. Tunggu. Akhir-akhir ini, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ya. Memangnya aku bisa menyembunyikan apa darimu? Kamu. Jangan. Jangan suka berpikir yang tidak-tidak. Tidak. Kamu aneh. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Awas, ya, kalau kamu tidak mau bilang, aku akan. Xiaowan, kamu mau apa? Cepat letakkan mangkuknya. Tidak mau, kamu harus beritahu aku. Kalau tidak, aku akan. Baik, aku akan bilang. Tapi letakkan dulu pecahannya. Sebenarnya. Sebenarnya apa? Ayah. Ayah kita kena kanker. Sudah lebih dari 15 hari. Kanker. Kamu sudah tahu dari awal, kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak perlu khawatir. Master Long akan baik-baik saja. Kamu juga tahu itu. Kenapa kalian semua tidak memberitahuku? Tenang saja. Aku sudah memanggil tim medis terbaik dari seluruh dunia. Penyakit Master Long masih ada harapan. Asalkan kita sekarang mencari Master Long. Master Long masih punya kesempatan untuk pergi. Hajar dia sampai mati. Xianlong, pergi. Cepat lari. Kenapa kamu muntah darah? Li Mingyang. Yao Xuan. Sudah terlambat. Ku beritahu kau. Dia terkena kanker. Hidupnya tak akan lama lagi. Kau, tua bangka, sudah tahu mau mati. Masih saja merayu Yao Xuan. Benar-benar lebih bejat dari binatang. Zhang Long adalah pria pilihanku. Aku tidak akan melepaskannya. Li Mingyang, lepaskan dia. Apa sekarang kau merasa tidak berdaya? Apa sekarang kau tahu bagaimana perasaanku waktu itu? Dengar ya. Semua ini adalah salahmu sendiri, brengsek. Li Mingyang, mengingat kau mantan pacar Yao Sui. Aku sudah terus bersabar menghadapimu. Asalkan kau sadar dan kembali ke jalan yang benar. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Hahaha. Lihatlah dirimu. Direktur utama grup Tianlong. Terus. Apa kau pikir kau pantas bernegosiasi denganku sekarang? Hari ini, kau harus mati. Hentikan. Ayah. Ah, jangan mendekat. Kalau mendekat lagi. Aku akan membunuhnya. Li Mingyang, aku peringatkan kamu. Jangan gegabah. Kalau tidak, semua ini tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sialan, kalian yang memaksaku melakukan ini. Letakkan obat palsu itu, kamu tidak akan bisa lari. Tutup mulutmu. Hari ini, kalaupun aku harus mati,
Aku akan membawamu serta. Jatuhkan pisaunya. Mati kau. Jangan, nak. Ayah, aku kira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Along, aku mengerti. Aku sudah tahu semuanya. Dulu kamu menolakku karena tidak ingin membebaniku, kan? Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan aku. Brengsek, beraninya kalian menyentuh Tuan Long. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Tunggu. Oh, Semua ini adalah ulahmu sendiri. Long Yan, si brengsek ini, membiarkannya hidup hanya akan jadi bencana. Yao Sun. Hari ini, kita berdua akan bersama sekali lagi. Lepaskan aku. aku sudah tidak punya hubungan apapun denganmu lagi. Kami tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pembunuhan. Sementara kamu, perbuatanmu sudah keterlaluan. Kejahatanmu tidak terampuni. Hansan, bawa dia ke tempat yang seharusnya. Bawa pergi. Papa, Nak, kamu masih ingat janjimu padaku. jaga papa baik-baik untukku. Tuan Long, Anda tenang saja. Saya sudah memanggil tim medis terbaik di dunia. Mereka pernah berhasil menyembuhkan kasus seperti ini sebelumnya. Grup Tianlong masih menunggu Anda untuk kembali memimpin. Grup Tianlong. Paman. Paman San, Paman tidak salah, kan? Sebenarnya, papamu adalah direktur utama grup Tianlong. Ayo cepat kita bawa Direktur Zhang ke rumah sakit. Tuan Long, tenang saja. Denyut nadi Anda masih stabil. Masih ada harapan untuk selamat. Tim kami sangat berpengalaman. Anda pasti akan baik-baik saja. Syukurlah, masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan? Siapkan mobil. Ke rumah sakit. What? Papaku pasti akan baik-baik saja. Kita pulang ya, Ma. Ayo.